Pernah nggak sih kamu ngerasa di dalam diri itu kayak ada yang tarik-tarikan terus? Selalu ada konflik batin yang bikin kita bingung dan capek nyari keseimbangan. Nah, kali ini kita bakal coba selami sebuah konsep yang menarik banget tentang gimana caranya menemukan sebuah cahaya pemandu yang ternyata udah ada di dalam diri kita sendiri. Oke, kita mulai dari sini ya. Pasti pernah kan ngerasain ditarik-tarik ke banyak arah sekaligus? Satu sisi pengen marah-marah, tapi sisi lain bilang harus sabar. Ada bagian diri yang pengen banget sesuatu, tapi bagian lain ngerasa itu salah. Rasanya tuh kayak ada perang sipil non-stop di dalam kepala. Dan itu beneran melelahkan banget. Ternyata perasaan kayak gitu tuh bukan cuma kamu aja yang ngalamin. Menurut filosofi yang mau kita bahas ini, gejolak itu justru inti dari pengalaman kita sebagai manusia. Kenapa? Soalnya kita semua punya 4 sifat dasar ini, yang di satu sisi jadi kekuatan, tapi di sisi lain jadi sumber konflik terbesar kita. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama 4 penghuni yang sering bikin rame di dalam diri kita ini. Siapa aja mereka? Jadi, di dalam diri kita itu ada ifrit, si elemen api yang bawaannya pengen marah, penuh antipati. Terus ada lawannya, hidir, si elemen air yang penuh empati dan fleksibel. Ada juga Adam, elemen tanah yang tenang, logis, dan terstruktur. Dan terakhir, Hawa, elemen amin yang isinya simpati dan berbagai macam keinginan. Nah, keempatnya ini penting, tapi yaitu sifat alami mereka itu saling bertentangan. Analogi ini kena banget ya. Diri kita yang isinya campuran dari 4 sifat yang saling beradu ini digambarin kayak bayi prematur yang rapuh. Ini nunjukin betapa rentannya kita, betapa gampangnya kita goyah kalau dibiarin gitu aja tanpa ada yang menyeimbangkan. Nah, kalau 4 sifat ini terus-terusan berantem, terus solusinya apa dong? Masa kita harus hidup dalam kekacauan terus? Disinilah kita bakal kenalan sama elemen kelima, sang pembawa harmoni yang selama ini kita cari. Coba deh bayangin, di tengah badai api, air, tanah, dan angin di dalam diri kita, tiba-tiba muncul sesuatu. Sesuatu yang tugasnya bukan buat ikut-ikutan berantem, tapi justru buat menenangkan badai itu. Sesuatu yang perannya adalah jadi pemandu. Dan inilah dia, Nur Jibril, atau kita sebut saja cahaya. Nah, ini poin yang paling penting buat dipahami. Jibril ini bukan sifat kepribadian kelima. Perannya jauh lebih mendasar dari itu. Dia adalah sang penyeimbang, cahaya yang bikin si Ifrit, Hidir, Adam, dan Hawa bisa akur dan kerjasama dengan harmonis. Oke, kita udah punya penyeimbangnya. Terus gimana cara kerjanya di kehidupan nyata? Yuk kita lihat gimana cahaya ini bisa ngebantu kita pindah dari yang tadinya kacau balau di dalam, jadi bisa benar-benar menguasai diri sendiri. Ini nih pergeseran cara pandang yang luar biasa banget. Selama ini kita mungkin mikir pemimpin sejati atau khalifah itu ya orang yang punya kuasa, kaya raya, punya pengaruh. Tapi menurut pandangan spiritual ini, semua itu dibalik. Kamu baru jadi pemimpin sejati saat sifat dasarmu yang murni, fitrahmu, bisa ngendaliin dan mimpin nafsu atau egomu. Dan ini cara kerjanya, keren banget. Orang yang dibimbing sama cahaya ini nggak lagi jadi budak dari salah satu sifatnya. Misalnya, pas ngadepin ketidakadilan, dia nggak langsung meledak pakai amarahnya Ifrit. Dia bisa dengan sadar milih buat pakai sifat Adamnya, biar tindakannya lebih terstruktur dan efektif. Dia tahu kapan harus pakai alat yang mana, untuk situasi yang mana. Tentu aja, buat bisa jadi pemimpin buat diri sendiri, kita harus punya kesadaran dulu kan? Nah, mari kita lihat gimana caranya cahaya pemandu ini ngasih kita penerangan yang kita butuhin buat benar-benar mimpin diri kita sendiri. Metafora cahaya ini benar-benar pas. Tanpa bimbingan ini, kita tuh kayak jalan di kamar yang gelap gulita. Kita cuma bisa meraba-raba, gak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Nur Jibril ini ibarat saklar lampu yang kita nyalain, yang bikin kita bisa membaca dan ngertiin peta dunia batin kita dengan jelas. Begitu lampunya nyala, kita jadi bisa lihat dengan jelas apa aja yang selama ini ngendaliin kita dari balik layar. Ego kita, rasa sombong, pengen dipuji, dan macam-macam dorongan lain yang merusak. Tapi yang lebih penting lagi, kita jadi bisa ngelihat makna dan pelajaran berharga di balik setiap masalah yang kita hadapi. Nah, ini dia mesin praktisnya, siklus 3 langkah, sadar, tabah, dan sabar. Pertama, kita sadar, kita ngerti tujuan di balik suatu kejadian. Kedua, kita tabah, kita kuat megang kesadaran itu. Dan terakhir, kita sabar, di mana tindakan kita akhirnya didasari niat yang murni. Gini deh contohnya, bayangin kamu dikritik orang.
Sadar itu artinya kamu lihat ini sebagai kesempatan buat jadi lebih baik. Tabah itu pas kamu nahan diri buat gak marah atau defensif. Dan sabar adalah pas kamu bisa ngerespons dengan tenang dan konstruktif. Oke, sekarang kita coba pahami lebih dalam lagi karakter dari Nur Jibril itu sendiri kayak apa sih? Sifat-sifatnya itu ternyata mencerminkan kualitas dari cahaya yang murni. Istilah ini dalam banget ya. Jaksa penuntut dalam pengadilan rohani. Maksudnya apa? Artinya peran cahaya ini tuh kayak jaksa yang super tegas di dalam diri kita. Dia menuntut keadilan mutlak dan kejujuran yang paling tinggi dari diri kita sendiri, nggak ada kompromi sama sekali. Jadi, ada 3 ciri utama dari bimbingan ini. Pertama, dia murni, karena cuma ini satu-satunya bimbingan yang nggak kecampur sama ego. Kedua, dia adil. Dia nggak peduli kamu siapa, agamanya apa, statusnya apa. Dan ketiga, dia berpandangan jauh ke depan. Selalu mikirin efek jangka panjang dari setiap tindakan kita, bukan cuma yang enak sekarang. Pada akhirnya semua kualitas tadi bakal kelihatan kok dari karakter orangnya. Mereka bakal jadi orang yang adil, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan tindakannya itu bukan karena dorongan ego, tapi karena kesadaran yang lebih tinggi. Nah, setelah semua pembahasan ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Di tengah perang antara amarah, empati, logika, dan hasrat di dalam diri kita setiap hari, cahaya batin apa sih yang lagi kita izinkan untuk jadi pemandu?